سبح اسم ربك الأعلى. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada dunia yang kami muliakan, subuh ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak diri kami dan kita semua betul-betul meyakini hal yang goib. Apa itu goib Bapak Ibu? Goib itu tidak tampak tapi ada. Nah, itulah yang ingin kita kaji subuh ini, karena Bapak Ibu, orang yang percaya yang gaib, yakin betul dia dengan yang gaib, maka dia akan menikmati hidup. Dia hidup dengan tenang, dengan nyaman, sampai Allah panggilnya. Kan itu yang kita inginkan Bapak Ibu. Hari demi hari yang kita lewati, hari-hari yang berisi ketenangan, kenyamanan, dan kita akhiri hidup ini dengan akhir yang baik, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Itu akan kita dapatkan Bapak Ibu kalau kita benar-benar yakin, hakul yakin Bapak Ibu dengan yang gaib. Kita lihat Bapak Ibu, Al-Quran surah Al-Baqarah. Setelah kita baca Alif Lam Mim, kemudian zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab kata Allah. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang ghaib. Maka tadi kami katakan, orang yang percaya dengan yang gaib itu akan tenang, akan nyaman hidupnya. Dan Allah mengawali tanda orang bertakwa itu, tanda orang beriman itu, yang pertama yang gaib ini. Tanda orang bertakwa yang pertama apa? Bukan mengerjakan sholat, bukan membaca, tapi percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu apa tadi? Dia ada, tapi tidak tampak. Termasuk Al-Quran ini Bapak Ibu. Al-Quran ini gaib ini. Walaupun kita nampak, tapi proses turunnya kan kita tidak tahu. Rasulullah itu juga gaib Bapak Ibu. Walaupun para sahabat jumpa dengan Rasulullah, dia jumpa dengan seorang manusia yang bernama Muhammad. Kemudian manusia yang bernama Muhammad ini mengakui dia sebagai Rasul.
Kan gaib itu pengakuan dari seorang manusia. Para sahabat mempercayainya. Kenapa sahabat mempercayainya? Karena track record Muhammad ini, mulai dari kecil remaja terkenal pemuda yang santun, remaja yang santun, yang amanah, yang berakhlak mulia dan selalu membantu orang, lebih mengutamakan orang pada dirinya. Itu ciri-ciri Nabi Muhammad, ciri-ciri Muhammad sebelum diangkat sebagai rasul. Maka ketika diangkat sebagai rasul, sahabat-sahabat yang mengenal track record Muhammad mempercayai. Jadi Bapak Ibu, untuk subuh ini yang kita lihat persoalan gaib yang ingin kami sampaikan, persoalan pahala dan dosa. Pahala itu ada Bapak Ibu, itu gaib itu Bapak Ibu. Dosa, balasan keburukan itu ada, dan lagi-lagi itu gaib. Kita lihat pahala Bapak Ibu. Kami katakan tadi, orang yang percaya dengan gaib akan menikmati hidup. Dia akan tenang dalam menjalani kehidupan. Ketika kita masuk rumah tangga Bapak Ibu, orang yang percaya dengan pahala, maka ketika dia memasuki jenjang rumah tangga, dia mau menikah, dia bukan mencari bahagia Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang menikah untuk mencari bahagia, dia tidak akan bahagia. Karena menikah itu perintah dari Rasulullah, perintah agama kita, itu ibadah dan ada pahala di situ. Maka suami istri yang memasuki jenjang rumah tangga, yang diharapkannya pahala, baru dia bahagia, baru dia tenang. Nah, hebat tuh Bapak Ibu. Kalau kita percaya dengan yang gaib, percaya dengan pahala, nikmat itu tidak akan tersiksa gitu. Suami tidak akan tersiksa, ayah membesarkan anak tidak akan tersiksa, karena dia tidak mengharapkan balasan apa-apa dari makhluk. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Bapak Ibu Maha membalas. Dan Allah itu membalas itu tidak masuk di akal di Bapak Ibu. Kerja sedikit balasannya berbukit-bukit. Nah, itu Allah Bapak Ibu. Kalau balasan manusia, kita kerjalah misalnya untuk ukuran UMR salah misalnya, kerja 8 jam, 8 jam kerja UMR kini dapat 125.000. 8 jam itu loh banyak, 8 jam dapat 125.000. Itu UMR. Balasan Allah berapa Ibu? 2 rakaat fajar itu berapa ini? Atau 8 jam. 8 mini itulah 8 jam mana 8 mini. Kalau standar awal 2 mini 3 mini selesai. 2 mini orang juga. Apa balasan Allah? Mendapatkan lebih baik dari dunia dan segala isinya. Makanya itu hebatnya Allah kalau kita percaya dengan gaib. Dan untuk subuh ini Bapak Ibu, itu kita bagi laki-laki itu memang sok diwajibkan salatnya di masjid. Cara Allah apa? Cara Allah ingin kita sehat lahir dan batin. Ketika kita tidur di rumah, kita harus salat subuh. Kita percaya dengan yang gaib bahwa pahala itu ada. Maka kita bangkit. Kita bangkit di waktu subuh itu udara segar, sehat. Jalan kaki dari rumah ke masjid itu sehat, sehat jiwa kita, sehat fisik kita. Kemudian salat kita di masjid ini mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan bahagia dan tenang. Beliau lagi Bapak Ibu, ketika ada takziah itu ketika orang meninggal, pergi kita takziah. Itu pahalanya 1 qirat kata Rasulullah.
kemudian kita antar jenazah ini ke kuburan, dapat 1 qirat lagi. Berapa nilai 1 qirat kata Rasulullah? Sebesar bukit Uhud. Kalau bahasa awaknya tinggal kerajo, tinggal aktivitas, pai menjamut dapat pahala salat dan bukit. Cara Allah membayangkan kau gadang pahalanya gitu Allah. Maka apapun aktivitas kita yang kita tinggalkan Bapak Ibu, jauh lebih besar pahala ini. Kita sedang di toko melayani konsumen, dapat informasi saudara kita, sepupu kita, kawan kita meninggal dunia. Allah suruh kita, Allah pancing kita dengan pahala besar. Baranglah nilai toko waktu dari pagi waktu buka mulai dan PBT ke 1 miliar. Masya Allah tak ada. Ada PBT 10 juta dalam sejam, mungkin ada PBT waktu mungkin. Tapi pahala yang Allah janjikan segadang bukit Uhud. Ayam ada di bukit itu tanahnya, ayam ada di gali bukit Uhud itu tanahnya itu isinya. Itu yang Allah berikan kepada kita. Maka tentu kita akan mengejar pahala. Begitu juga Bapak Ibu, ketika kita disalimi oleh orang lain, orang salimi kita, orang fitnah kita, orang buruk-burukan nama kita, kita ingat, kita percaya dengan kita sabar. Apa kata Allah kalau kita sabar? Ada orang penjahit kawan, tua sabar, pertama masalah dengan kita yang penjahit, apa penjahit kain? Apa yang Allah berikan kepada kita? Allah akan berikan apa? Pahala orang yang berbuat jahat itu Allah berikan kepada kita. Ada orang tuanya suku bahagia orang, suku minum misalnya nyelapai ke Makkah dan umrah berkali-kali. Sudah tahu buatnya zalimi dari orang umrah. Ada orang pergi umrah masih menzalimi orang tu. Ada kan? Awak dizalimi dari orang yang mencapai umrah misalnya. Tu awak sabar. Tanah awak kan? Pahala umrahnya dapat. Tu Rasulullah menjanjikan Bapak Ibu, barang siapa yang menghentikan debat dalam posisi dia benar, maka dibangunkan rumah untuk dia di surga. Kau janji Allah ke Bapak Ibu, itu gaib, tapi aduh. Maka siapa yang mengamalkan ini, langsung wajibkan dalam diri kita. Kita tidak akan berdebat-debat. Karena kalau kita tidak berdebat, Allah membangunkan rumah untuk kita di surga. Disepakat segini bapak-bapak yang dari masjid juga, ibu-ibu yang dari masjid, sepakat begini bang, masuk kita tidak akan berdebat-debat. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan rumah di surga. Maka ketika istri punya sifat ini, ketika suaminya mengajak berdebat, dia tenang, tidak berdebat ya. Itu bertahan rumah tangga. Begitu juga misalnya seorang bapak kesal dengan istrinya, misalnya kok istrinya mengatakan Pak kata-katanya bani, pokoknya bahasa-bahasa tidak akan berdebat. Aku ingin ada rumah di surga, pasti akan tenang rumah tangga ini. Makanya Bapak Ibu, Allah meletakkan percaya kepada yang gaib, hal yang pertama sebagai ciri orang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, kita sepakat ya, pagi ini sampai kita tinggalkan dunia ini, yang kita kejar adalah pahala-pahala dan menghindari dosa. Bayangkan Bapak Ibu, dosa ini ya, ketika Allah mengatakan jangan dekati zina. Kalau orang mendekati zina itu parah Bapak Ibu. Kejadian mendekati zina, dia akan berzina. Kemudian akan terjadi pembunuhan. Banyak kita lihat terjadi sekarang ini heboh. Awalnya pacaran, akhirnya berzina, akhirnya terjadi pembunuhan. Kalau tidak pasangannya yang bunuh, kalau tidak bayi yang dalam kandungan itu yang dibunuh. Makanya Bapak Ibu, berbuat kebajikan pahalanya besar, berbuat kesalahan
akibatnya pun besar. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan ini membuat kita paham mulai sekarang yang kita kejar di dunia ini adalah pahala dan pahala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.